Kak, boleh nggak sih kita mengambil catatan kaki yang ada dalam satu buku? Kali ini saya hanya ingin sharing ke kalian mengenai penulisan footnote. Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa like video ini dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian itu sama dengan 1000 kebaikan. Jadi teman-teman, kemarin itu ada yang nanya, Kak, boleh nggak sih kita mengambil catatan kaki yang ada dalam satu buku? Jadi maksudnya dalam satu buku itu terdapat beberapa kutipan atau terdapat beberapa catatan kaki. Nah, boleh nggak sih kita ambil catatan kaki yang ada di buku itu, kemudian kita salin, kita pindahkan ke skripsi kita atau ke makalah kita, atau kita ambil kutipan itu tetapi catatan kakinya itu sesuai dengan data-data yang ada di buku tersebut. Ini saya sudah ada contoh buku. Ini ada contoh buku yang di dalamnya itu terdapat catatan kaki. Contohnya itu seperti ini. Ada catatan kaki dalam satu buku. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin mengambil kutipan yang ada di catatan kaki ini, kita ambil data yang ada di catatan kaki ini atau data yang ada di buku ini, atau data-data yang ada di buku ini. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kemarin waktu penyusunan skripsi itu saya juga mengalami hal yang sama. Bingung harus mencantumkan data-data yang mana. Maksudnya saya harus cantumkan catatan kaki yang ada di buku ini atau saya buat catatan kakinya sendiri dengan data-data sesuai dengan yang ada di katalog bukunya itu. Nah, akhirnya daripada saya menebak-nebak sendiri, takutnya salah, nanti direvisi lagi. Saya coba tanya ke salah satu dosen yang juga paham tentang penulisan skripsi. Ya iyalah, dosen. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari penjelasan dosen saya itu ya. Kalau teman-teman mengalami hal yang sama, itu namanya kutipan dalam kutipan. Jadi teman-teman, seharusnya data yang teman-teman ambil itu adalah data yang sesuai dengan katalog bukunya, buku yang menjadi rujukan kalian, bukan catatan kaki yang ada di dalam bukunya, bukan ya. Karena kalau teman-teman mengambil catatan kaki yang ada di buku tersebut, itu artinya referensi yang kalian cantumkan itu bisa dikatakan referensi yang fiktif. Karena belum tentu teman-teman memiliki buku yang ada di catatan kaki tersebut, tapi justru yang kalian punya itu adalah buku yang kalian jadikan rujukan. Karena buku ini yang kalian jadikan rujukan, jadi data-data yang kalian cantumkan harus sesuai dengan buku ini. Paham ya? Jadi bukan catatan kaki yang ada di dalam bukunya, tapi teman-teman harus buat catatan kaki yang lain sesuai dengan data-data yang ada di katalog buku kalian, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau teman-teman membuat catatan kaki sendiri sesuai dengan katalog yang ada di buku, padahal kutipan yang ingin kalian ambil itu adalah pendapat dari si fulan misalnya. Contoh, ini contoh ya. Jadi di buku ini itu ada kutipan seperti ini. Kitab ini disusun oleh Imam Malik antara lain atas anjuran Khalifah bla 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 bla. Kemudian di ujung kalimat itu terdapat catatan kaki. Nah, keterangan dari catatan kaki itu adalah nama penulisnya adalah Rafi Fauzi Abdul Muttalib. Jadi seperti ini teman-teman. Anggaplah tadi teman-teman mengutip pendapat dari Rafi Fauzi Abdul Muttalib. Tetapi di ujung kutipan teman-teman memasukkan data-data catatan kaki sesuai dengan buku ini. Yang mana pengarang dari buku ini adalah Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Nah, itu bisa menjadi kesalahan informasi kepada pembaca nantinya mengenai siapa sebenarnya yang mempunyai pendapat tersebut, pendapat dari kalimat yang kalian kutip. Untuk menghargai tokoh yang merupakan pemilik dari kutipan tersebut, teman-teman juga harus mencantumkan nama pengarang kutipan tersebut. Berdasarkan dari apa yang saya dapatkan dari dosen pembimbing, caranya seperti ini. Teman-teman bisa gunakan beberapa redaksi kalimat sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman bisa sebutkan terlebih dahulu nama pengarang bukunya. Contoh, Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA mengemukakan pendapat dari
Rafi Fauzi Abdul Muthalib bahwa bla 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 bla. Yang kedua, teman-teman bisa gunakan kalimat seperti ini. Menurut Rafi Fauzi Abdul Muthalib, berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Haji Alaidin Koto, mengatakan bahwa kitab ini disusun bla 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 bla. Yang ketiga, untuk redaksi kalimat yang ketiga itu terserah kalian. Kalian mungkin punya pilihan sendiri, kalian mungkin punya cara sendiri untuk meramu kalimat supaya intinya contohnya kurang lebih seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu di akhir kutipan baru teman-teman cantumkan data-data yang ada di buku ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Seperti itu. Nah, dengan begitu, kutipan yang teman-teman cantumkan dalam penelitian atau karya tulis kalian itu bisa terbebas dari plagiasi. Kemudian yang kedua, kutipan kalian bisa lebih dipertanggungjawabkan karena kalian mencantumkan sumber yang lengkap. Seperti itu. Nah, sedikit informasi juga supaya penelitian kalian atau karya tulis kalian itu tidak terkesan menjiplak pendapat orang lain, tidak terkesan mencaplok pendapat orang lain mentah-mentah. Setelah kutipan, usahakan teman-teman menyimpulkan beberapa kutipan-kutipan yang telah kalian susun, yang telah kalian cantumkan, dengan catatan kesimpulan yang kalian buat itu tidak keluar dari lingkup pembahasan dari beberapa kutipan-kutipan tadi. Seperti itu. Oke, segitu dulu videonya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami. Seandainya terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan itu, mungkin ada yang bertentangan dengan apa yang kalian ketahui, kalian silahkan komentar. Dengan catatan komentar kalian harus komentar yang membangun ya, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, dan saling bertukar pikiran. Oke?